Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel DR Tutor. Oke, di video kali ini kita lanjut lagi ya teman-teman, belajar bareng. Kita coba bahas soal penalaran matematika ya kali ini teman-teman. Soalnya langsung aku ambil dari website resmi SNPMT, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2023 ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, soal penalaran matematika di sini yang akan diujikan ada 20 soal teman-teman. Dan waktu yang tersedia 30 menit. Jadi kalau teman-teman mau menyelesaikan semuanya, berarti satu soal kalau kita rata-rata berarti kan mesti butuh 1,5 menit ya teman-teman. Nah kemudian kalau kita lihat di sini, soal penalaran matematika itu akan berfokus pada penggunaan konsep matematika dalam mengatasi masalah dalam sebuah konteks. Kemudian penggunaan pengalaman di dalam kelas untuk mengatasi masalah. Oke, kalau gitu langsung aja ya teman-teman, kita lihat seberapa sulit soalnya dan gimana cara ngerjainnya. Oke, langsung aja kita coba soal yang pertama. Oke teman-teman, kita coba soal yang pertama ya. Kita baca dulu yuk. Dalam suatu kelas, terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan, ya. Nah, kemudian rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Oke. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing ini, teman-teman, untuk melakukan remedial. Ya, jadi nilainya kurang bagus nih, ya di bawah rata-rata gitu ya. Kemudian diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin teman-teman. Oke. Jika sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, Nah, pertanyaannya rata-rata nilai ulangan murid perempuannya berapa gitu teman-teman ya sebelum remedial. Nah, gimana nih caranya teman-teman? Ayo. Nah, kalau teman-teman masih bingung, ya, ini maksudnya kayak gimana nih? Ini datanya banyak, terus kita disuruh mencari rata-rata nilai ulangan murid perempuan sebelum remedial. Nah, teman-teman coba baca lagi gitu ya soalnya, ya. Gak apa-apa dibaca 2 kali, 3 kali sampai benar-benar dapat maksudnya seperti apa gitu, teman-teman. Oke. Jadi ceritanya di sini kan ini ada siswa gitu kan, ada kelas terus jumlah siswanya segini, terus ulangan matematika gitu kan teman-teman, rata-ratanya segini, tapi ada 4 murid yang ikut remedi gitu kan. Nah setelah ikut remedi nilainya naik 7 poin. Terus di sini diketahui nilai sebelum remedi untuk murid laki-laki rata-ratanya itu 78. Nah kita pengen cari nilai ulangan untuk murid perempuan rata-ratanya ini berapa sebelum remedial gitu teman-teman. Nah, gimana nih caranya? Oke, jadi di sini kata kuncinya adalah sebelum remedial ya. Jadi ada nilai sebelum remedial, ada nilai setelah remedial. Khusus untuk anak-anak yang kena remedi ini teman-teman. Ikut remedi teman-teman. Ya, jadi kita fokus dulu di nilai yang sebelum remedial. Oke. Nah, kita tulis dulu deh data-data yang diketahui ya. Ini kan pertama kita tahu banyak siswa laki-laki, aku namain NL, itu kan 12 ya. Banyak siswa perempuan 16. Kemudian diketahui apa lagi teman-teman? Rata-rata kelas, artinya rata-rata gabungan gitu ya, siswa laki-laki dan perempuan. Aku namain X gabungan, XG gini ya. Nah ini 80 teman-teman. Nah terus karena ini kita mau cari rata-rata nilai ulangan murid perempuan sebelum remedial, kita abaikan aja yang ini ya. Ini kan data ini kan untuk siswa yang remedial, jadi sementara kita abaikan dulu teman-teman ya. Nah kemudian kita juga tahu nilai rata-rata ulangan murid laki-laki sebelum remedial kan 78, jadi aku tulis di sini untuk laki-laki aja itu 78 teman-teman. Nah kita disuruh mencari nilai rata-rata ulangan matematika untuk murid perempuan. Nah ini gimana caranya ya? Ini aku kasih keterangan sebelum remedial ya. Oke, sebelum remedial. Nah, gimana nih caranya teman-teman? Nah, sebenarnya kita bisa langsung cari dari ini teman-teman ya. Rata-rata gabungan gitu. Oke, jadi rata-rata gabungan itu kan sebenarnya bisa dicari dengan ini kan teman-teman ya. Dengan membagi jumlah seluruh nilai dari siswa di kelas tersebut dibagi dengan banyak orangnya gitu kan.
Nah, cara nyarinya ya gini aja, berarti kan banyak siswa laki-laki dikalikan rata-rata nilai siswa laki-laki ya, ditambah banyak perempuan dikalikan rata-rata dari siswa perempuan ya. Ini kan artinya apa teman-teman? Artinya ini kan jumlah seluruh nilai di kelas tersebut kan ya, sebelum remedial. Oke. Nah, kemudian dibagi dengan banyak siswanya, NL plus NP. Nah, gini aja teman-teman ya. Nah, oke. Setelah itu ya udah tinggal kita masukin aja, simpel aja sebenarnya ya kan, asalkan teman-teman ya paham gitu ya. Ini kasusnya untuk yang sebelum remedial, jadi data-data yang dipakai ya ini aja kayak gitu. Oke. Nah, terus kita masukin XG-nya 80, XG-nya 80, ini NL-nya 12, XL-nya 78 ya. Kemudian ditambah NP-nya 16 ya, XL-nya 78. Sorry, ini XL-nya 78, ini bukan XL ya, teman-teman, sorry, ini XP. Ya. Nah, ini nggak tahu kan kita mau cari ini kan, teman-teman. Nah, kemudian dibagi dengan NL-nya 12 ditambah NP-nya 16. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau mau nyari XP-nya gimana nih? Nah, yuk, berarti ini kita pindah ke sana kan, berarti dikali kan, ya. Atau biar nggak bingung, aku biarin dulu deh kayak gini ya. Jadi 80, kemudian dikalikan 12 tambah 16 ini berapa teman-teman? Ya, 28 ya. Sama dengan 12 dikali 78 ditambah 16 kali XP. Gitu kan? Nah, terus kalau mau nyari XP-nya gimana berarti? Ya, berarti 80 dikalikan 28 ya, dikurangin 12 kali 78, ini kan. Kemudian dibagi dengan 16. Nah, gini kan, teman-teman? Ya. Nah, coba deh teman-teman hitung ini hasilnya berapa nih ya, atau teman-teman bisa gini dulu deh, 80 kali 28 per 16 ya, dikurangin 12 kali 78 per 16. Ini kan bisa di sederhana ini. Ya, ini kan 5 teman-teman ya. Ini bagi 4 berapa? Bagi 4 3, bagi 4 4, 78 bagi 4 berapa nih teman-teman? Ayo. Iya, ini 1 ya. 1 sisa 3. Nah, ini hasilnya koma nih ya. 78 dibagi 4 atau kita bagi 2 dulu deh. Ini 2, ini 39 gitu kan ya. Oke, ini aku lanjutin di sini. 0 nyimpen 4, 140 dikurangin 39 dikali 1,5 ya. Nah, ini berapa hasilnya teman-teman? Iya, hasilnya 58,5 ya teman-teman. Nah, kalau dikurangin, nah hasilnya berapa nih? Ya, ini 5, ini tinggal 9, ya ini 1, ini tinggal 13. 13 kurang 8, 1,5 ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini teman-teman, yang C ya. Oke, kayak gitu ya caranya ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke guys, lanjut soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. Jadi untuk yang ini ya, ini persis sama kayak soal sebelumnya. Jadi kita nggak perlu baca ulang teman-teman. Nah, kita baca aja pernyataan yang ada di sini gitu kan. Jadi kita disuruh mencari, intinya kan pernyataan dari 4 pernyataan ini yang benar yang mana gitu kan teman-teman. Ya. Oke, kita cek satu-satu deh. Yang pertama, rata-rata nilai kelas ya tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. Oke, langsung aja deh kita cek ya teman-teman. Nah, berarti gimana nih cara mencari rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial? Ya, simpel aja kan teman-teman. Berarti kan kita perlu cari jumlah nilai ya seluruh siswa yang nggak ikut remedial, karena ini kan tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial gitu kan ya. Nah, terus dibagi dengan ya banyaknya siswa yang nggak ikut remedial gitu doang ya. Jadi aku tulis kayak gini. Rata-rata untuk ini nilai kelas ya tanpa memperhitungkan ini ya murid yang ikut remedial, ya udah TR gini aja deh ya. Ya berarti kan jumlah nilai siswa yang nggak ikut remedial berarti gimana teman-teman? Ya berarti ini kan ya, rata-rata gabungan ini ya, atau gini deh, jumlah dari siswanya dulu ya.
Jadi NP plus NL ya, banyak siswa perempuan tambah banyak siswa laki-laki, terus dikalikan dengan rata-rata gabungannya. Ya, ini kan jumlah seluruh siswa nih, ya. Nah, tapi kita kurangi dengan apa teman-teman? Dengan ya ini, ya kan? Dengan nilai-nilai dari siswa yang ikut remedial, karena kan ini kan nggak ikut teman-teman. Ya, jadi dikurangin 52 ya, ditambah 56 ya kan, ditambah berapa lagi tuh, 62 tambah 66, ini aku geser dikit deh ya biar cukup ya teman-teman. Nah, ditambah 62 ditambah 66 gitu kan. Ini artinya apa sih segini nih? Ini artinya jumlah nilai dari siswa yang nggak ikut remedi gitu ya. Oke teman-teman, ngerti ya? Nah, sekarang ini dibagi dengan banyak siswanya ya. Nah, tapi hati-hati nih, dikurangin dengan ya 4 orang ini gitu. Oke. Nah, jadi cara ngeceknya gini doang teman-teman ya. Kita masukin. Jadi ini 12 tambah 16 kan ya, atau 16 tambah 12 28. Ini 80 ya kan. Dikurangin jumlahnya ini berapa teman-teman? Nah, coba teman-teman hitung. Ini berarti berapa? 108 ditambah ini 8, 128 ya. Nah, ini 6 nyimpen 1, 3, 236. Oke. Terus dibagi dengan NP plus NL berapa teman-teman? 28 ya. Dikurangin 4. Berapa teman-teman? Ya, 20, 24 ya teman-teman ya. Langsung aja ya. Nah, gini teman-teman. Coba teman-teman hitung nih hasilnya berapa teman-teman? Nah, ini kalau teman-teman hitung hasilnya adalah 83 setengah ya. Nah, ini kan benar nih teman-teman ya. Nah, jadi yang pernyataan pertama ini benar gitu kan. Nah, kalau model soal yang seperti ini itu ada triknya nih teman-teman. Kalau satu benar ya, 3 pasti benar juga ya. Khusus untuk soal yang ada 4 pernyataan seperti ini dan opsinya seperti ini. Berlaku kalau satu benar, 3 mesti benar. Dan sebaliknya kalau 3 benar, 1 juga benar ya. Kalau 1 salah, 3 salah. Kalau 3 salah, 1 juga salah. Nah, ya sekarang kita tinggal cek yang nomor 2. Oke. Nah, sekarang kita cek nomor 2. Sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Oke, ini aku geser aja ya, teman-teman ya. Oke, aku kecilin dikit. Terus aku geser ya. Nah, sekarang kita cek nih. Nah, ini kan sebelum remedial ya. Rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial. Oke. Jadi ini kan dia dapat nilai segini ini, teman-teman. Ya, terus akhirnya dia disuruh remedial gitu kan. Tapi ya kita mau ngecek bener nggak rata-ratanya ini 60. Jadi yang kita hitung rata-ratanya itu ya 4 siswa ini doang gitu ya. Jadi untuk yang pernyataan 2 rata-ratanya ya. Jadi rata-ratanya sama dengan ya 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66. Kemudian dibagi dengan 4 gini doang ya. Jadi ini rata-rata siswa yang kena remedial ya sebelum dia ikut remedial ya. Oke, sekarang kita hitung. Yuk, berapa nih teman-teman? Ya sama kayak tadi kan, berarti ini kan seperti yang udah kita hitung tadi ini 236 ya, terus dibagi dengan 4. Nah, berarti berapa nih teman-teman? Ya, kalau teman-teman hitung ini hasilnya adalah iya 59 ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini salah ya kan? Nah, berarti jawabannya yang mana teman-teman? Ini kan udah jelas nih sebenarnya ya kan, karena kan nggak ada kan pilihan 1, 3, 4, berarti udah pasti 1, 3. Tapi kalau kita mau cek ya nggak apa-apa. Kita lihat ya. Jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Nah, gimana nih? Jangkauan ini cara nyarinya gimana? Ya, jangkauan itu adalah ini teman-teman ya. Data yang paling gede ya. Ya, X atau aku tulis gini aja deh ya. Data terbesar dikurangin data terkecil gini aja deh ya. Ya udah tinggal kita masukin kan data terbesarnya dari siswa yang kena remedial kan ya 66 ini teman-teman ya enggak.
kemudian dikurangi data terkecilnya 52. Nah, berarti hasilnya berapa? Ini 4, ini 1. Jadi 14, ini 15. Salah juga ya kan? Nah, jadi udah bener nih jawabannya yang B ini 1 dan 3. Oke, seperti itu ya caranya ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke teman-teman, lanjut soal yang berikutnya ya. Ini masih sama sebenarnya dengan soal yang sebelumnya ya, yang ini. Jadi kita nggak perlu baca lagi yang ini. Kita langsung baca dari sini aja. Oke. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Oke. Nah, berilah tanda pada kolom yang sesuai. Jadi kita disuruh ngecek nih teman-teman, ada 3 pernyataan di sini ya. Kita disuruh ngecek kebenaran dari 3 pernyataan ini. Oke, nah kita mulai ya, kita lihat satu-satu teman-teman, mulai dari yang ini, yang pertama. Banyak cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah 4.368 cara. Nah, ayo gimana nih caranya teman-teman? Oke, jadi di sini kan ceritanya kita tahu ada berapa murid perempuan nih teman-teman. Ya, banyaknya murid perempuan kan tadi kan kita udah tahu ada 16 ya, teman-teman. Nah, terus ini mau di intinya dipilih 5 lah, teman-teman ya. Jadi mau diambil 5 untuk mengisi ini ya, dipilih jadi pengurus inti. Jadi ini diambil 5. Diambil 5. Nah, banyak caranya gimana? Nah, karena di sini nggak spesifik ditunjukkan kayak jabatannya gitu ya, misalkan kayak ketua kelas, wakil, sekretaris kayak gitu-gitu teman-teman. Cuman dibilang ya mau dipilih 5 murid gitu aja gitu kan untuk jadikan pengurus inti. Nah, untuk kasus seperti ini berarti kita bisa pakai yang namanya itu kombinasi ya, teman-teman ya. Kombinasi. Oke. Nah, kombinasi itu apa sih? Jadi kita ya bisa mencari teman-teman ya banyak cara memilih 5 orang ini dari 16 orang yang tersedia ini teman-teman tanpa memperhatikan urutan ya. Jadi kita bisa pakai kombinasi kalau urutannya itu nggak diperhatikan ya. Maksudnya gimana tuh urutannya nggak diperhatikan? Nah, contohnya misalkan kayak gini, kita mau bikin password gitu kan ya. Kalau password AB dengan password BA ini sama nggak? Nah, ini kan beda ya. Artinya A-nya di depan sama A-nya di belakang kan dibedakan nih. Jadi ini 1, ini 2 gitu kan. Ya. Nah, kalau misalkan kita punya 2 orang, si A sama si B, terus dipasangkan permainan bulu tangkis gitu, ganda putra misalkan. Pasangan AB dengan pasangan BA. Nah, kalau kayak gini, ini dibedakan nggak? Ya enggak ya, teman-teman, kan sama aja kan. Nah, ini bedanya gitu. Jadi ini dianggap satu kesatuan gitu, sama aja gitu ya. Nah, kalau yang kayak gini nih kita pakai permutasi, yang kayak gini kita pakai kombinasi yang urutannya nggak diperhatikan. Untuk kasus yang urutannya nggak diperhatikan, kayak gitu ya. Nah, rumus untuk kombinasi itu seperti ini teman-teman. Misalkan kombinasi A, B gitu ya. Jadi rumusnya adalah A faktorial ya, terus A min B faktorial, B faktorial. Oke. Nah, untuk kasus ini kita bisa pakai rumus ini kan, teman-teman. Jadi banyak cara memilih 5 orang ini dari 16 orang yang tersedia tanpa memperhatikan urutan, ya berarti kombinasi 16 5, teman-teman, ya. Nah, jadi ini 16 faktorial, ini 16 min 5 faktorial, kemudian dikalikan 5 faktorial, ya. Nah, teman-teman bisa pelajari lagi ya di buku matematika tentang perbedaan kombinasi dan permutasi jika ingin penjelasan yang lebih rinci ya teman-teman. Di sini aku review dikit aja gitu ya, biar waktunya nggak terlalu lama. Nah, terus maksudnya faktorial ini gimana? Jadi faktorial itu kayak gini teman-teman, misalkan 3 faktorial gitu ya, itu berarti 3 kali 2 kali 1. Ini bisa aku tulis kayak gini, 3 kali 2 faktorial ya. Nah gitu teman-teman. Oke, sekarang ini coba kita hitung. Jadi ini 16 ya, kali 15, kali 14, kali 13, kali 12, kali 11 faktorial. Nah ini 16 kurangi 5 faktorial berarti 11 faktorial.
Ini 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Ini bisa kita coret kan? Ya, kemudian 5 kali 3, ini kan 15, bisa coret sama ini. Ya kan, 12 dibagi 4, ini 3 teman-teman. Ya, kemudian 14 bagi 2, ini 7. Berarti ini 16 kali 7 kali 13 kali 3. Nah, ayo coba teman-teman hitung ini hasilnya berapa nih? Ya, kalau teman-teman hitung hasilnya adalah 4368 ya, teman-teman. Nah, jadi ini benar nih, ya. Nah, jadi seperti itu caranya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lanjut cek yang pernyataan yang kedua ya. Ini aku pindah dulu deh hitungannya gitu ya. Nah, jadi yang kedua ini kan banyak cara memilih ya, sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki. Nah, sekarang ya kita yang pakai yang NL ya, teman-teman ya. Jadi ini 12 kan. Sama diambil 5. Jadi cara mencarinya ya kombinasi 12 5. Oke? Masih sama seperti tadi, berarti 12 faktorial ya. Ini 12 min 5 faktorial dikalikan 5 faktorial ya. Sama cara ngitungnya kayak tadi teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman hitung ya, hasilnya itu adalah 792 teman-teman ya. Nah, jadi yang ini salah. Oke? Kemudian yang terakhir, banyak cara memilih sehingga terdapat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Oke, ini aku geser dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini aku pindah dulu. Jadi ini kan mau dipilih 5 ya. Nah, tapi di sini pengennya 2 laki-laki. Berarti kan sisanya 3 perempuan gini kan, teman-teman. Nah, kalau kayak gini cara mencarinya ya gini aja, teman-teman. Berarti kombinasi laki-lakinya tadi kan ada 12, berarti 12 2. Nah, terus dikali dengan kombinasi ya. Nah, perempuannya kan ada 16 nih. Berarti 16 di 3. Oke? Nah, ini teman-teman hitung ya. Nah, nanti ini hasilnya berapa, ini hasilnya berapa gitu kan. Nah, nanti hasilnya berapa. Ayo coba teman-teman pause dulu, teman-teman hitung dulu ya. Nah, ini kalau teman-teman hitung hasilnya adalah 66 ya, teman-teman. Oke, ini adalah 66. Nah, kemudian kalau yang ini adalah 560. Nah, kalau teman-teman kalikan hasilnya 36.960. Jadi yang ini benar ya. Nah, jadi caranya kayak gitu, teman-teman. Oke, bisa ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, teman-teman, lanjut lagi soal yang berikutnya. Nah, lagi-lagi ini masih sama ya dengan soal yang sebelumnya. Ya, jadi ini nggak usah kita baca, langsung yang ini aja. Akan dipilih pengurus inti, oke. Pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid, sama kayak sebelumnya ya. Nah, pertanyaannya, peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti adalah. Oke, jadi ini kita disuruh mencari peluang ya, teman-teman. Nah, jadi peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki. Ya. Nah, jadi gimana nih cara mencari peluangnya nih? Oke, jadi kita kan tahu tadi kan mau dipilih 5 orang ya untuk jadi anggota pengurus inti nih, 5 orang inilah ya. Nah, tapi ini ada ketentuannya nih. Kita pengennya ada 1 atau 2 murid laki-laki. Berarti kan kayak gini kan, teman-teman. Ini kan bisa seperti ini ya. Yang pertama itu 1 laki-laki ya, 1 laki-laki, kemudian 4 perempuan. Benar nggak? Ya, ini yang pertama. Nah, yang kedua bisa juga ini kan 2 murid laki-laki. Berarti kan bisa juga 2 laki-laki, kemudian 3 perempuan. Oke. Nah, jadi kita disuruh mencari peluang kelas memiliki ini gitu ya. Oke, jadi ini kita anggap kejadian A gitulah ya. Nah, jadi ini kejadian A-nya nih. Oke. Nah, oke, ini kejadian A. Berarti kalau mau mencari peluang A gimana, teman-teman? Ya. Ya berarti kan sesuai dengan rumus mencari peluang berarti kan NA ya per NS. Jadi NA itu banyaknya kemungkinan
munculnya kejadian A, NS itu banyaknya kemungkinan munculnya seluruh kejadian gitu kan ya. Nah, pertama kita mesti cari NA-nya dulu teman-teman ya. Nah, karena A-nya seperti ini berarti kalau kita mau cari NA ya udah ya berarti ada 2 nih teman-teman ya. Berarti kita mesti gini dulu deh. Jangan langsung gini ya. Kita cari kemungkinan yang pertama dulu, yang ini tadi. Nah, kita pakai kombinasi seperti sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini karena 1L4P berarti kan gini teman-teman, kombinasi laki-lakinya tadi kan ada 12 ya, perempuannya ada 16. Oke, jadi kombinasi 12 1, oke, kemudian dikalikan dengan kombinasi 16 4. Oke, ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Atau biar enak aku tulis di sini dah. Jadi NL-nya 12 ya. Kemudian NP-nya sama dengan 16. Oke. Nah, ini teman-teman hitung ya, teman-teman hitung. Oke, nanti dapat berapa gitu ya. Nah, yang kedua berarti ini 2L berarti kombinasi 12 2, oke, dikali dengan kombinasi 16 3. Ya. Nah, ini juga teman-teman hitung. Nanti hasilnya kita jumlahin teman-teman. Nah, ini adalah NA-nya. Oke, seperti itu ya. Nah, udah dihitung belum? Ya, yang ini dapatnya berapa teman-teman? Iya, yang ini dapatnya adalah 21840 ya teman-teman. Kalau yang ini 36960. Nah, kalau dijumlahkan adalah 5000, bukan 5000 ya, 58.800. Oke, nah ini NA-nya. Ya, nah sekarang kita mesti cari NS-nya nih, ya kan? Nah, NS-nya gimana? Nah, kalau NS-nya simpel aja teman-teman ya. Jadi kombinasi, nah seluruh siswanya berapa? Berarti kan 12 tambah 16 ini ya. Berarti kan 28. Oke. Nah, terus mau dipilih 5 kan? Jadi 285. Oke. Jadi banyak cara memilih 5 anggota atau 5 orang ini dari 28 orang yang tersedia. Ini seluruh kemungkinan kejadian nih ya NS-nya. Oke. Nah, cara ngitungnya sama kayak yang sebelumnya. Nah, ini kalau teman-teman hitung ya, hasilnya berapa teman-teman? Iya, hasilnya itu adalah 98280. Oke? Ini aku anggap udah pada bisa lah ya ngitung kombinasi seperti yang aku tunjukin tadi. Nah, kalau udah ya udah tinggal dimasukin sini teman-teman ya. Jadi ini 58800 oke per 98280. Oke. Kayak gini teman-teman ya. Bentar ya, ini macet nih. Oke. Nah, ini kalau teman-teman sederhanain ya, itu hasilnya adalah 70 per 117. Ini emang angkanya rada nggak enak ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat soal kayak gini, aku yakin bakal agak lama nih ya ngitungnya. Karena ngitung kombinasinya ini aja sebenarnya udah lama ya. Belum lagi menyederhanakan seperti ini. Jadi ya teman-teman mesti banyak latihan ya. Syukur-syukur kalau nanti UTBK-nya atau SNBT-nya boleh bawa kalkulator gitu teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya ini yang ini ya, teman-teman. Oke, gitu ya caranya ya, teman-teman ya.